Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Oktaviani dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 5. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya, yaitu menganalisis sebuah novel yang berjudul Cinta Afrika, karya Melia Love. Penerbit Media Pressendo, tahun terbit 2012. Baiklah, saya akan menjelaskan sinopsis novel dari Cinta Afrika ini, yaitu Pino Nugraha adalah sosok pria yang kaya dan mapan. Selain tampan, Pino ini mengetahui bahwa Sela, pacarnya, hanya memanfaatkannya saja. Dia memutuskan untuk meninggalkan segala kemewahannya yang ia miliki. Kemudian ia pindah sekolah ke SMA Tunas Harapan, yang juga merupakan sekolah Zero sahabatnya. Di sekolah barunya, Pino ini juga bertemu dengan Afrika. Sosok Afrika, gadis yang cantik dan pintar, yang membuat Pino menjadi jatuh cinta. Penampilan Afrika yang sederhana membuat ia dikira anak dari tukang bakso yang berada di lingkungan sekolah. Pino berulang kali dipermalukan Afrika. Pertama saat di perpustakaan, dan yang kedua saat bola lemparan Afrika mengenai kepalanya. Afrika yang merasa bersalah, Afrika melukai kepala Pino, memutuskan untuk merawatnya di UKS. Selama di UKS, Pino dan Afrika mengobrol panjang karena Afrika sudah mengorbankan jam pelajarannya. Ia meminta Pino untuk membayarnya, tapi Pino saat itu bilang kalau ia tidak punya uang. Afrika bilang kalau ini adalah hutang yang harus dibayar. Di sisi lain, Zero menyukai Aisyah, sahabat dari Afrika. Dan ternyata Aisyah juga sebenarnya menyukai. Dengan bantuan Pino, akhirnya mereka pun pacaran. Afrika bilang ia tidak suka dengan orang yang hanya bisa menghamburkan uang orang tuanya saja. Mendengar itu, Pino memutuskan untuk mencari uang sendiri. Dengan bantuan mamahnya, ia bekerja di kantor Ibu Nina sebagai office boy. Sebelum akhirnya ia menerima uang gaji pertamanya, uang itu Pino berikan kepada Afrika untuk melunasi hutangnya tersebut. Hubungan antara Pino dan Afrika semakin dekat, tapi tiba-tiba Sela muncul kembali ke hadapan Pino, dan disitulah semua rahasia mulai terbongkar. Sela ternyata sepupu dari Afrika, dan ternyata Afrika adalah anak dari Ibu Nina. Pino yang belum mengetahui itu semua berusaha jujur mengenai identitas aslinya kepada Afrika. Akhirnya Afrika pun memberitahukan identitasnya kepada Pino. Pino dan Afrika semakin dekat, dan mereka pun saling menyukai karena orang tua mereka berteman. Saat orang tua Afrika pergi ke luar negeri, ia tinggal di rumah Pino. Psikologi sastra. Pengertian fisiologi sastra itu dapat diartikan sebagai ilmu tentang jiwa, sedangkan sastra adalah ilmu tentang karya seni dengan tulis-menulisnya. Jika diartikan secara keseluruhan, psikologi sastra merupakan ilmu yang mengkaji sastra dari sudut kejiwaannya. Jadi seperti itu. Dalam satu unsur saja yang membangun sebuah karya sastra itu, mereka juga menyebutkan dalam sebuah karya sastra yang berhasil, psikologi sudah menyatu menjadi karya seni. Oleh karena itu, tugas peneliti adalah apa yang disampaikan itu harus sehingga menjadi jelas dan nyata. Seperti itu. Psikologi itu berperan maupun dengan dipusatkannya perhatian. Seperti itu.
pada tokoh-tokoh, maka akan dapat dianalisis konflik bahwa hubungannya antara keduanya. Yang kedua itu teori Sigmund Freud, teori perkembangan psikoanalisis. Jadi di sini prasadar atau presonsius dan tak sadar atau unconscious topografi atau peta. Nah, jadi teori tentang konflik kejiwaan hanya melibatkan ketiga unsur kesadaran. Kemudian akan muncul ego dan superego. Nah, saat dilahirkannya, ide berisi semua aspek psikologi yang diturunkan seperti insting, impulse, dan device ide. Nah, jadi banyak sekali keegoan itu yang terjadi. Dan yang kemudian yaitu superego. Superego ini adalah kekuatan moral dan etika dari kepribadian yang berprofesi. Memakai prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan ide dan prinsip realistis dari ego. Superego berkembang dari ego. Jadi superego itu berkembangnya dari ego yang sebelumnya. Superego beroperasi di 3 daerah kesadaran, namun berbeda dengan ego. Dia tidak mempunyai kontak dengan dunia luar sama dengan ide, sehingga kebutuhan kesempurnaan yang diperjuangkannya tidak realistik. Ide tidak realistik dalam memperjuangkan kenikmatan. Baiklah, selanjutnya itu pembahasan hasil analisis teori psikoanalisis dari Nobel Cinta Afrika karya tulis Melia Love. Struktur kepribadian tokoh. Dalam Nobel Cinta Afrika karya tulis Melia Love, hasil analisis tokoh dalam Nobel Cinta Afrika ini ditemukan beberapa sistem kepribadian dari tokoh yang ada di dalam novel. Dan hasil tersebut digolongkan menjadi tiga sesuai dengan teori struktur kepribadian, yaitu yang pertama ide. Data yang ditemukan dari Nobel Cinta Afrika karya tulis Melia Love ini, ide dicirikan sebagai kepribadian yang berhubungan dengan instagenulasi. Nah, jadi kepribadian ide yang digambarkan oleh tokoh Pino dapat ditemukan dari Nobel Cinta Afrika. Contoh salah satu kutipan kepribadian tokoh Afrika. Halaman 9. "Mah, Pino mau pindah sekolah," ujar Pino tiba-tiba, membuat kerutan halus di kening mamanya semakin jelas. "Jangan ngaco, no," jawab Sinta dengan cepat. Serius. Mama Pino pengen pindah ke sekolah zero. Jelasnya. "Sayang, kamu yakin?" Sinta tidak yakin dengan usul anaknya. Dalam kutipan di atas dibuktikan bahwa kepribadian tokoh Pino yang menunjukkan suatu tujuan atau keinginan untuk mencari kenikmatan dirinya saja dengan urusan yang ingin dia tuju. Yang kedua yaitu ego. Ego yang ditemukan dari Nobel Cinta Afrika karya Melia Love berbeda dengan ide yang berada pada awal bawah sadar dan keinginan berdasarkan prinsip kesenangan. Adapun tokoh utama tersebut menggambarkan sikap ego melawan rasa kekecewaan yang dirasakan tokoh Pino. Nah, contohnya di halaman 24 seperti kutipan berikut. "Salah lo sih, no. Coba lo nggak berpenampilan kayak gini, nggak lusuh, nggak pakai kacamata butut, handphone butut. Pasti si Afrika mau nolongin lo. Kalau aja dia tahu siapa lo sebenarnya, dengan senang hati dia akan berdiri membantu lo," ujar Zero sambil cekikikan. Dari kutipan di atas, betapa sikap ego melawan rasa sakit yang diperbuat oleh tokoh utama dengan menahan ego yang ada di dalam dirinya dengan penuh pasrah dijalani oleh tokoh utama. Baiklah, yang berikutnya yaitu superego. Data yang ditemukan dari Nobel Cinta Afrika karya Melia Love
yaitu superego adalah suatu sistem yang merupakan kebaikan dari ide. Sistem ini sepenuhnya dibentuk oleh tingkah laku tokoh. Nah, ditunjukkan ada pada diri tokoh utama. Berikut bukti kutipan yang membuktikan kepribadian superego pada diri tokoh utama. Halaman 105. Jadi, yang aku tinggal di sini tuh Apika, Ma. Iya, dimaksud Mama kemarin tuh Apika. Ya ampun, Pino merutuki dirinya sendiri. Kenapa ia baru menyadari hal ini? Kenapa Pino tak pernah berpikir kalau Apika adalah gadis yang dimaksud mamanya waktu itu? Anak teman mamanya yang akan tinggal sementara selama sang ibu pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis. Dari kutipan di atas, kepribadian superego yang tergambar dari tokoh utama yaitu suatu ketidaksangkaan dengan yang terjadi bahwa ternyata Apika adalah anak teman mamanya. Baik, itulah yang hasil analisis yang telah